Aku tak melihat apa-apa saat mendekat. Namun, saat wajahku hampir menempel ke jendela itu, halo para pecinta kisah horor di luar sana. Berjumpa kembali dengan saya, kurator dari kanal Swarna Lokaya. Kali ini, kita akan membacakan kisah dari akun Twitter @dioseta yang berjudul Penunggu Atap Rumah Tua. Untuk para pendengar yang mau membaca kisah ini secara langsung, saya juga menampilkan link pada kolom deskripsi. Dan silakan follow akun penulis. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, saya mohon dukungan dari para pendengar untuk klik subscribe, like, and share. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar para pendengar tidak ketinggalan kisah-kisah terbaru dari Swarna Lokaya. Untuk para pendengar yang sudah memberikan dukungan, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semoga Tuhan juga melancarkan setiap usaha dari para pendengar. Mari kita mulai tenggelam dalam kisah ini. Kisah dimulai. Sudah hampir tengah malam. Namun, suara berisik dari atas plafon membuatku sulit untuk memejamkan mata. Bu, itu suara apa, Bu? Putro nggak bisa tidur. Keluhku pada ibu yang sepertinya masih sibuk mengutak-ngatik lampu teplok di ruangan tengah. Mungkin suara tikus atau kucing. Putro tidur aja ya, sini ibu temenin, ucap ibu sambil mengantarku kembali ke kamar. Seperti biasa, tembang Jawa yang dinyanyikan ibu selalu bisa menenangkanku dan membuatku tertidur dengan lelap. Setelah memastikan aku tertidur, ibu segera meninggalkanku di kamar. Samar-samar, aku masih mendengarkan ibu melanjutkan mengutak-ngatik lampu teplok di ruangan tengah sambil menyanyikan lagu yang sama. Aku tahu ibu tidak sedang menggumam. Ia seolah menyanyikan lagu itu untuk menenangkan seseorang, atau mungkin sedang menenangkan sesuatu. Wah, selamat ya Mas Putro, kabar baik nih, dapat promosi jabatan. Mutasinya ke kampung halaman lagi, ucap temanku Nindi yang baru saja mendengar kabar soal promosi jabatanku. Hari ini aku menerima kabar yang tidak kusangka. Hasil kerja kerasku bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Aku mendapat promosi sebagai manajer cabang, dan beruntungnya lokasi cabang yang akan kupegang ternyata di kampung halamanku, di Jawa Tengah. Makasih ya Nindi, nanti makan siang gue yang traktir deh, sekalian sama anak-anak satu divisi, ajakku, yang memang sedikit ingin melakukan syukuran atas berita bahagia ini. Aku segera menelpon Indri istriku untuk memberitahu kabar ini, dan seperti dugaanku, Indri juga merasa senang. Pasalnya, kota kelahiran Indri juga tidak jauh dari kampung halamanku. Acara makan siang kali ini benar-benar tidak biasa. Berbagai kesan pesan diluapkan oleh teman-teman satu divisiku yang sebenarnya sudah nyaman bekerja bersamaku. Dan begitu juga sebaliknya. Benar-benar tidak disangka, minggu depan aku sudah tidak bekerja bersama mereka lagi. Mas Putro sering-sering kirim kabar ke sini.
Kalau kita mau trip ke sana wajib dijamu ya, ucap Nindi yang terlihat paling sedih. Karena memang dialah yang paling lama bekerja satu divisi bersamaku. Santai aja Nin, kalau rapat di pusat juga pasti ketemu kok. Kalau mau mampir bisa nginep di rumahku. Rumah ibuku di kampung cukup besar, jadi masih ada kamar yang bisa ditempatin. Jelasku. Bener ya, tungguin kapan-kapan Nindi main ke sana, ucapnya. Selesai makan siang, kami segera melanjutkan pekerjaan kami. Dan aku mulai menyicil membereskan barang-barangku yang ada di kantor dan mempersiapkan kepindahanku. Saat ini, tepat di hadapanku dan Indri, berdiri sebuah rumah tua yang masih kokoh dengan arsitektur zaman Belanda yang terhitung mewah pada masanya. Beberapa mobil yang mengangkut perabotan sudah datang duluan dan mulai menata barang-barang yang kubawa dari Jakarta. Mas Putro, nggih, kapan sampai di sini? Ucap Bu Sarti yang kebetulan lewat dengan membawa belanjaannya dari warung. Ibu, lama sekali ya nggak ketemu. Ini baru aja sampai. Kenalin, ini istri saya Indri. Balasku pada Bu Sarti, salah satu tetanggaku yang dulu cukup akrab dengan ibu saat ibu masih hidup. Salam kenal ya Bu, saya Indri, ucap Indri dengan ramah. Wah, ayune bojomu, semoga betah ya tinggal di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja. Rumah ibu di ujung jalan. Putro juga tahu kok. Lanjut Bu Sarti. Iya Bu, terima kasih banyak. Nanti Indri izin ngerepotin ya, balas istriku. Setelah perbincangan singkat itu, kami memutuskan untuk masuk ke rumah dan menyusun barang-barang di rumah. Aku menyusuri ruangan demi ruangan, dan segera kenang-kenangan saat tinggal di rumah ini muncul memenuhi kepalaku. Mas, enak ya rumahnya, adem, ucap Indri. Syukurlah kalau Indri suka dengan rumah ini. Seandainya ia tidak suka tinggal di rumah ini pun, aku sudah siap untuk mencari kontrakan untuk kami tinggal. Iya Indri, rumah ini kan plafonnya cukup tinggi, jadi sirkulasi udaranya bagus. Siang bolong begini saja nggak panas kok. Tepat sebelum maghrib, kami sudah selesai mengatur barang-barang kami di rumah. Beruntung, aliran air dan listrik masih lancar. Namun, lampu yang terpasang masih lampu bohlam lama, berwarna kuning, yang menimbulkan suasana rumah ini menjadi cukup remang-remang di malam hari. Aku menikmati kopi hitam buatan Indri, sambil menikmati suasana rumah yang sudah lama tidak kutempati. Sementara Indri terdengar sibuk di dapur, menyusun peralatan dapurnya. Saat sedang sendiri seperti ini, entah mengapa, cahaya lampu yang remang-remang ini membuat perasaanku tidak nyaman. Namun, suara berisik Indri dari dapur cukup mampu menemaniku, mengusir rasa gelisah yang muncul. Perlahan, terdengar suara dari atas langit-langit rumah, seperti hewan yang melangkah dengan cukup keras. Aku sudah biasa mendengar hal ini. Memang kata ibuku dulu, plafon rumah kami sering dilalui hewan. Mas, itu di atas suara apa? Tiba-tiba Indri keluar dari kamar, menanyakan mengenai asal suara itu. Oh, paling suara tikus atau kucing, jawabku dengan santai. Tapi tunggu, Indri baru saja keluar dari kamar, bukan dari dapur. Kalau begitu, siapa yang ada di dapur yang suaranya terdengar sejak tadi? Aku segera berdiri dari kursi kayu tempatku menikmati kopi.
dan segera mengecek ke arah dapur. Kenapa, Mas?" tanya Indri yang heran dengan kelakuanku. Aku tidak menjawab dan terus melangkah ke dapur. Tidak ada satupun peralatan yang berpindah di sana, dan semua masih tersusun rapi. Entah dari mana asal suara tadi. Aku melihat sekeliling dapur hingga terhenti di jendela yang mengarah ke kebun di belakang rumah. Samar-samar, aku seperti melihat ada yang bergerak dari arah luar, dan segera aku hampiri jendela itu. Aku tak melihat apa-apa saat mendekat. Namun, saat wajahku hampir menempel ke jendela itu, terjatuh sebuah kepala anak kecil berwajah pucat dengan posisi terbalik dan tangannya yang menggebrak kaca jendela dapur. Makhluk itu tertawa melihatku yang terjatuh tak mampu melawan rasa kagetku. Seketika, seluruh tubuhku merinding dan panas dingin mulai menjalar ke seluruh tubuhku. "Mas, ada apa?" tanya Indri yang heran dengan tingkah lakuku. Itu tadi ada anak kecil di luar," ucapku pada Indri yang segera mengecek ke arah jendela. "Gak ada apa-apa, Mas. Anak tetangga," tanya Indri. "Tidak ada. Lalu yang kulihat tadi apa?" Segera aku mengecek ke arah tempat Indri melihat. Namun, memang tidak ada apa-apa di luar jendela. Iya, Mas salah lihat mungkin," ucapku yang berusaha tidak menjadikan ini hal aneh kepada Indri. "Istirahat saja, Mas. Mas masih capek mungkin. Kamar sudah rapi kok," balas Indri. Hari demi hari berlalu seperti biasa. Indri terlihat mulai akrab dengan ibu-ibu tetangga, dan sepertinya ia juga betah tinggal di tempat ini. Beruntung, tidak ada kejadian aneh lain yang terjadi semenjak kemunculan anak kecil di jendela itu. Hari ini, aku pulang cukup terlambat. Kira-kira setelah maghrib aku baru sampai di rumah. "Indri, Mas pulang," ucapku sambil membuka pintu. Terdengar suara langkah kaki mendekat ke arahku. Tapi tunggu, itu bukan suara langkah kaki istriku Indri. Suara langkah kaki itu terdengar di plafon rumah. Namun anehnya, tidak ada guncangan sama sekali di atas plafon. "Mas, kenapa, Mas?" tanya Indri yang segera menghampiriku dari dapur. Enggak kenapa-napa. Ini Mas bawain martabak manis. Kamu doyan kan?" ucapku sambil menyerahkan martabak manis yang sepertinya cukup bisa membuatnya tersenyum. Seperti biasa, setelah pulang kerja, kami menyelesaikan makan malam dan nonton TV. Kami memang sengaja menikmati masa-masa ini sebelum saatnya nanti Tuhan mempercayakan momongan kepada kami. Sayup-sayup, terdengar rintikan hujan menyentuh atap rumah. "Mas, hujan? Kira-kira ada atap yang bocor nggak ya?" tanya Indri yang khawatir karena baru kali ini ada hujan semenjak kami tinggal di sini. "Ya sudah, siap-siap saja. Namanya saja rumah tua," jawabku. Belum sempat ke dapur untuk mengambil ember, tiba-tiba listrik lampu rumah mati. Aku segera menoleh keluar. Namun, rupanya bukan rumah kami saja yang mati lampu. Aku bermaksud membeli lilin ke warung. Karena cahaya senter pasti tak bertahan lama. Namun, rupanya hujan bertambah deras dan membuat kami memutuskan untuk bertahan di rumah dengan sisa lilin yang ada. Suara itu terdengar dari atas plafon lagi.
Tidak seperti biasa. Kali ini, suara itu terdengar seperti langkah kaki yang berjalan pelan. "Mas, itu benar suara binatang?" tanya Indri yang mulai ragu. "Iya, Indri, suara itu memang sering terdengar sejak Mas kecil," jawabku. Indri berusaha menerima jawabanku, walau wajahnya terlihat tidak yakin. "Mas, aku ke kamar mandi sebentar, pinjam lilin ya," ucap Indri yang segera mengambil lilin tanpa persetujuanku. Seketika, ruang tengah tempat kami menunggu terasa begitu gelap, ditemani dengan suara derasnya rintikan hujan. Hal ini mulai membuatku merasa sedikit merinding. Entah dari mana, sepertinya ada hembusan angin yang meniup tengkukku dan membuatku merasakan udara semakin dingin. Tak lama setelahnya, dari atas plafon rumah terdengar suara sesuatu yang berlari tanpa henti. Semakin lama, suara itu semakin keras, semakin ramai, dan seketika berhenti ketika suara itu berada di atap kamar mandi. Aku merasa khawatir. Sudah cukup lama juga Indri ada di kamar mandi. Segera aku menyusulnya dan membuka pintu kamar mandi. Tak seperti dugaanku, ruang kamar mandi ternyata gelap. Aku berusaha mencari keberadaan Indri, dan di dalam gelap, samar-samar terlihat Indri terduduk lemas dengan memegang lilin yang sudah mati. Dan yang membuatku khawatir, mata Indri terlihat memandang ke atas tanpa henti. "Indri, kamu kenapa? Ada apa?" tanyaku yang cukup panik. Indri tidak menjawab. Ia masih terlihat terpaku dengan matanya yang terus memandang ke satu titik di atas. Merasa ada yang janggal, aku mengambil korek api dan mencoba menyalakan lilin yang ada di tangan Indri. "Jangan, Mas, jangan nyalain lilinnya," ucap Indri dengan suara yang bergetar. "Kenapa, Indri? Sini biar Mas periksa," balasku, yang dengan segera merebut lilin dari tangan Indri dan menyalakannya. Rupanya, aku melakukan hal yang salah. Saat lilin menyala, terlihat tepat di lubang yang menghubungkan ke plafon rumah di kamar mandi, tergantung kepala seorang perempuan dengan rambut panjangnya yang menjuntai ke bawah. Makhluk itu mengayun-ngayunkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, dengan lubang di tempat seharusnya bola matanya berada. Setan!" ucapku yang merasa panik dengan kemunculan kepala itu. Namun, aku mengingat Indri yang masih terduduk lemas dan segera mengangkatnya keluar dari kamar mandi. Seketika, listrik rumah kembali menyala. Aku menyalakan semua lampu yang ada di rumah untuk menghilangkan rasa panik kami. Namun, tetap saja, suara derasnya hujan masih membuatku merasa gelisah. Sekali lagi, aku menoleh ke kamar mandi yang lampunya telah menyala dan menengok ke atas. Namun, kepala makhluk itu sudah tidak lagi berada di sana. "Udah gak ada, Andri, tenang aja," ucapku sambil memberikan segelas air putih untuk menenangkannya. Itu apa, Mas?" tanyanya dengan suara yang masih bergetar. "Mas juga gak tahu. Coba nanti Mas cek ke atas deh," jawabku. Sebenarnya aku juga cukup takut. Namun jika tidak kupastikan, aku takut Indri akan menjadi trauma. "Hati-hati ya, Mas." Setelah mempersiapkan tangga, aku naik ke atas plafon dengan membawa senter dengan sisa baterai seadanya. Tembok-tembok dinding kamar rupanya dibangun sampai ke atas, sehingga plafon rumah ini terlihat seperti terpisah beberapa ruangan.
Suara itu terdengar lagi lebih dekat denganku. Rupanya memang benar, suara itu berasal dari tempat ini. Namun, aku tidak berhasil menemukan sumber suara itu. Sakit, sakit. Terdengar suara mendekat ke arahku. Seketika aku merasa merinding. Aku memutuskan kembali untuk turun. Namun, lampu senterku tiba-tiba mati. Oh, sakit, sakit. Dengan panik aku merangkak menuju lubang tempatku naik ke atas ini. Namun, entah mengapa aku tidak pernah sampai kembali ke sana. Merasa lelah aku berhenti dan menoleh ke belakang. Dan kali ini, aku tidak bisa menahan rasa takutku saat melihat seorang anak perempuan berambut panjang telungkup di lantai dengan mengangkat wajahnya yang tidak memiliki mata dan digantikan dengan darah yang bercucuran dari kedua lubang matanya. Terdengar suara tangan makhluk itu memukul lantai plafon dan menyeret tubuhnya yang ternyata tidak memiliki kaki. Aku berusaha berdiri dan berlari, menjauh dari wujud mengerikan makhluk itu, hingga sampai ke salah satu sudut dinding sekat kamar yang dibangun hingga ke atas plafon. Tanpa sengaja, kakiku tersandung sebuah benda yang sepertinya ku kenal, lampu teplok. Lampu ini persis mirip dengan yang ibu miliki dulu. Dengan korek api yang masih ada di kantongku, aku menyalakan lampu itu, berharap ada cukup cahaya yang bisa menuntunku kembali ke bawah. Beruntung, masih ada sedikit minyak di lampu ini, sehingga perlahan cahaya kuning remang menerangi ruangan ini. Sayangnya ternyata ini juga bukan hal baik. Dari balik kegelapan, samar-samar terlihat seorang nenek dengan wajah hitam dan sudah sangat berkeriput, berdiri menatapku dengan tajam dari ujung ruangan. Aku tidak bisa lagi menahan rasa takutku. Wajah nenek itu terlihat sangat marah, dengan mata yang terus menatap tajam ke arahku. Oh, sakit, sakit. Oh, Sekali lagi, suara hantu wanita yang merayap itu, ia terus berusaha menuju lubang tempatku naik. Dengan lampu teplok yang kubawa, aku berjalan dengan hati-hati untuk meninggalkan atas plafon yang mengerikan ini dan turun ke bawah. Indri, kita harus nyari bantuan, ucapku yang segera mencari Indri dan bermaksud membawanya pergi. Namun, Indri tidak membalas ucapanku sama sekali. Sebaliknya, ia hanya berdiri di tengah ruangan dengan mata yang tajam menatap ke arahku, dan di tangannya sudah tergenggam sebuah pisau. Indri menyeringai dengan senyumnya yang mengerikan. Suara petir menggelegar tidak menggoyahkan Indri sama sekali. Ia mengangkat pisaunya dan mulai mengarahkannya ke leherku. ini hukumannya kalau kamu ikut campur. Ucap Indri dengan suara yang tidak kukenal. Perlahan, ia menyayat lehernya hingga berdarah. Dengan sigap aku menahan tangannya. Namun, tenaganya terlalu besar hingga beberapa kali mementalkanku. Aku tidak menyerah dan terus berusaha melepaskan pisau itu dari tangannya. Untungnya, setelah cukup lama, tiba-tiba Indri tersadar. Mendadak ia menangis, seolah mengerti dengan apa yang terjadi. Mas, aku takut, mas. Ucap Indri. Sudah, kita keluar dulu sekarang. Kita ke rumah Bu Narti, perintahku.
yang segera mengajak Indri keluar dari rumah yang mulai terasa semakin mengerikan ini. 2 gelas teh hangat disuguhkan kepada kami. Terlihat Bu Narti tidak habis pikir mendengar cerita dari kami. Beliau juga sudah menelepon sesepuh desa yang memang dianggap cukup mengerti dengan hal-hal ini. Mas Putro dari kecil tidak tahu apa-apa mengenai cerita rumah itu. Tanya Bu Narti. Aku menggeleng. Selama ini memang ibu tidak pernah menceritakan apapun mengenai rumah yang aku tinggali sejak kecil. Sebelum ditinggali keluargamu, rumah itu milik seorang nenek yang misterius. Ia tinggal di sana sendiri, padahal semua anaknya hidup kaya raya. Semua kebutuhannya dipenuhi oleh anak-anaknya yang seminggu sekali datang ke sana. Ada kabar nenek itu menjaga sesuatu yang berada di sana. Setelah nenek itu meninggal, rumah itu dijual oleh anak-anaknya dan dibeli oleh keluargamu. Cerita Bu Narti. Indri menatap ke arahku, namun aku meyakinkannya bahwa aku tidak mengetahui sama sekali mengenai cerita ini. Selang berapa lama, seorang pria tua berjanggut putih bernama Pak Sadi datang ke rumah Bu Narti. Ia adalah sesepuh desa yang diceritakan oleh Bu Narti tadi. Saya Pak Sadi. Saya akan coba membantu sebisa saya. Ucap Pak Sadi yang merasa prihatin melihat keadaan Indri. Iya Pak Sadi, mohon bantuannya ya. Pintaku dengan hormat ke seseorang yang kurasa cukup bijak itu. Kami memutuskan untuk meninggalkan Indri bersama Bu Narti untuk menghindari kejadian tadi dan membawa beberapa pemuda warga untuk berjaga-jaga apabila ada sesuatu terjadi padaku dan Pak Sadi. Saat semua persiapan sudah siap, kami berangkat menuju ke rumahku. Saat sampai di rumah, semua terasa sangat wajar. Pak Sadi berkeliling rumah dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Hingga terdengar kembali suara dari langit-langit rumah. Aku tidak lagi membayangkan ini sebagai suara binatang. Yang terlintas di kepalaku, ini adalah suara hantu wanita tanpa kaki yang menyeret tubuhnya menjauh dari hantu nenek itu. Itu Pak Sadi, itu, ucapku. Dengan segera, Pak Sadi membacakan doa-doa dan ayat suci. Namun, tidak ada apapun yang terjadi. Sesekali suara dari atas plafon semakin terdengar, hingga kami memutuskan untuk naik ke atas. Berbekal senter dengan baterai yang sudah penuh, kami berdua menyusuri plafon, mencari sosok yang sebelumnya kulihat. Namun, tidak kami temukan apapun di sana. Benar di sini, Nak Putro? Tanya Pak Sadi. Iya Pak, ucapku yang heran karena tidak menemukan makhluk-makhluk itu. Aku mencari sekeliling, namun tiba-tiba aku teringat lampu teplok yang kemarin kunyalakan. Pak, kemarin saya melihat mereka saat menyalakan lampu ini. Ceritaku pada Pak Sadi. Ya sudah, coba nyalakan. Balasnya sambil mematikan senter yang ia pegang. Seketika, ruangan plafon ini semakin gelap. Namun, tak lama kemudian, cahaya remang-remang dari lampu teplok ini mulai memenuhi ruangan. Dan benar, terlihat sesosok makhluk di ujung ruangan. Nenek tua berkulit hitam dengan keriput yang sudah tak berbentuk, berdiri menatap kami dengan marah. Tak hanya itu, tangannya menggenggam rambut hantu perempuan yang tidak memiliki kaki dan mencegahnya untuk kabur. Ini terlalu mengerikan, Nak Putro. Ucap Pak Sadi. Maksudnya Pak Sadi gak bisa nolongin kami? Tanya aku memastikan.
Bukan. Cerita mengenai kedua makhluk inilah yang mengerikan. Jelas Pak Sadi. Tanpa menunggu lama, Pak Sadi berjalan mendekat ke makhluk itu. Nongo, pergi kalian. Teriak nenek itu. Bukannya mundur, Pak Sadi malah semakin mendekat. Mbak Sirnem, sudah Mbak, ikhlaskan. Mbak tidak harus mengikuti kemauan anak-anak Mbak. Ucap Pak Sadi yang tidak ku mengerti sama sekali. Anak-anakku tidak boleh menderita. Teriak nenek yang dipanggil Mbah Sirnem oleh Pak Sadi. Rupanya sewaktu hidup, anak-anak Mbah Sirnem melakukan pesugihan untuk memperkaya diri mereka dengan menumbalkan seorang anak wanita. Dan agar pesugihan itu terus berjalan, harus ada seseorang yang menjaga roh anak wanita itu agar tidak keluar dari rumah lokasi penumbalan. Mbah Sirnem yang sangat sayang dengan anak-anaknya merelakan diri untuk menjaga roh anak wanita yang akan ditumbalkan. Untuk itu, sebelum mati Mbah Sirnem dan anak-anaknya memotong kaki anak itu agar rohnya sulit untuk keluar dari rumah ini. Pak Sadi, jadi suara yang saya dengar setiap malam itu suara anak ini yang berusaha kabur dari hantu nenek itu. Tanyaku pada Pak Sadi. Dengan segera Pak Sadi membacakan doa-doa dan ayat-ayat suci yang membuat Mbah Sirnem terlihat meronta. Pak Sadi seperti berusaha melepaskan kutukan yang mengikat Mbah Sirnem. Ambil dan kumpulkan kerangka di bawah kaki makhluk itu dan lemparkan ke warga desa di bawah. Ucap Pak Sadi. Aku menoleh ke arah nenek itu. Dan benar, ada setumpuk benda seperti tulang belulang di bawah rohnya. Aku mencoba menahan rasa takutku dan mengikuti perintah Pak Sadi. Dengan doa yang dibacakan oleh Pak Sadi, nenek itu tidak mampu berbuat apa-apa terhadapku. Minta warga untuk menguburkan kerangka anak itu dengan layak. Sementara saya akan membacakan doa-doa untuk roh Mbah Sirnem yang telah diperdaya oleh anak-anaknya ini. Perintah Pak Sadi. Dengan secepat mungkin, kami mengumpulkan tulang-tulang yang kuturunkan ke bawah, mencari kain kafan, dan menguburkannya di pemakaman desa. Pak Sadi yang sudah selesai dengan urusannya di loteng, segera turun ke bawah dan membantu kami mendoakan jasad yang seharusnya dikuburkan dengan layak sedari dulu. Pak Sadi, apa kira-kira sudah aman? Tanyaku. Pak Sadi mengangguk. Setelah hantu anak itu tenang, harusnya roh Mbah Sirnem sudah tidak terikat lagi. Dan semoga doa-doa dari saya bisa menenangkannya. Jelas Pak Sadi yang mengajakku untuk menginap di rumahnya hingga aku dan Indri benar-benar tenang. Terima kasih banyak ya Pak Sadi, saya sangat terbantu. Ucapku yang bersiap meninggalkan rumah Pak Sadi saat pagi mulai datang. Gak usah sungkan-sungkan nak Putro, kita kan tetangga. Ibumu dulu juga baik sama kami, sudah wajar kita saling bantu. Ucap Pak Sadi. Iya Pak, saya mohon pamit dulu ya Pak, khawatir sama Indri, semoga dia nggak trauma. Pamitku. Iya, monggo. Tutupnya. Segera aku bergegas menjemput Indri di rumah Bu Narti. Ia terlihat sedang sibuk membantu Bu Narti di dapur. Ayo Indri, kita pulang. Udah banyak ngerepotin kita. Ucapku pada Indri. Halah, ngerepotin apa toh Mas Putro? Malah Indri ini loh yang bantuin masak buat daganganku. Jawab Bu Narti. Aku cukup senang melihat Indri tidak trauma dengan kejadian semalam. Setelah sedikit berberes-beres, aku dan Indri izin pamit dari rumah Bu Narti dan kembali ke rumahku. Tenang Indri, rumah ini sudah aman. Kemarin Pak Sadi sudah ngebantuin buat mendoakan semuanya. Ucapku. Iya Mas, Indri percaya kok. Kemarin warga juga cerita
Dan kayaknya sudah nggak ada suara di atas plafon rumah lagi ya. Ucapnya. Benar juga. Biasanya hampir setiap jam ada suara dari atas. Namun, kali ini hening. Tidak ada suara apapun dari atas langit-langit rumah. Semenjak itu, kami hidup dengan tenang di rumah peninggalan ibuku ini, yang sebenarnya memang sangat nyaman untuk ditinggali. Bukan hanya karena bangunan rumahnya, tapi juga tetangga di sekitar kami yang ramah dan selalu siap membantu kami. Tamat. Halo para pendengar, bagaimana dengan kisah penunggu atap rumah tua ini? Ada yang pernah mengalami hal yang serupa? Coba diperiksa ya plafon atapnya ya. Baiklah, jika para pendengar suka dengan kisah ini, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Dan bagi para pendengar yang mau kisahnya dibawakan, silahkan kirimkan ceritanya ke email suwarna.lokaya@gmail.com. Baiklah, cukup sekian kisah horor kali ini. Semoga para pendengar beserta keluarga sehat selalu. Dan sampai bertemu lagi dengan kisah horor berikutnya. Tentu saja di kanal Suwarna Lokaya. Bye!